Makanya kenapa di kalangan-kalangan tertentu yang tertentu itu ternyata banyak, itu kita dilarang berpikir untuk membahas hal-hal yang mengenai agama. Dilarang berpikir, imani saja. Imani itu buatan Bang Mandiri. Ya, yang dikasih Avenger ya. Jadi tanggalkan, sekali lagi lepaskan dulu doktrin dan dogma. Jadilah manusia seutuhnya. Seutuhnya manusia seutuhnya yang menggunakan akal dan pikiran. Karena itu diberikan oleh aras. Itulah modal kita. Kalau itu tidak digunakan, berarti jadilah kita manusia sedangkal ya, yang hanya bisa ngotot tanpa watak. Ciri-ciri kalau kita udah apa bersama sensasinya tiap orang beda. Ya. Ciri-ciri orang yang sudah bersaksi itu tiap orang itu dia punya jalan masing-masing. Dia punya jalannya masing-masing. Dan dia akan mulai mengenal aras itu dengan jalannya masing-masing. Karena wajah manusia juga masing-masing ya, berbeda, tidak ada yang sama. Tapi mulailah sensasinya, dia mulai menyadari. Pertama biasanya ya, dia permaklumannya tinggi. Orang yang permaklumannya tinggi itu sangat sabar. Sangat sabar. Karena dia maklum bahwa orang-orang ini dalam korban kalahin satu. Terus dua, orang-orang ini belum sampai pada tingkatan tertentu. Dua. Terus ketiga, dia tahu bahwa mereka lah penguat-penguat kita. Seperti ketika Nabi dilempari, marah nggak? Karena dia maklum mereka lah tugas kita, tugasku, dan mereka lah yang akan menguatkan, dan mereka lah yang menjadi tanggung jawab. Jadi lempeng mulai di balik dan tidak luka. Kalian siap. Lempeng mulai diludahin ceprot tanda cinta. Dilempar onta Jadi positif thinking itu terus gitu kan. Oh, tanda cinta. Tuh dilempar yang enggak dijelasin. Biar tubuh jadi kuat. Bersyukur terus gitu kan. Dan itu karena dia sudah tahu persis aras itu memberikan semuanya untuk penguatan kita. Lengkap. Lalu dia melempar itu apakah ada aras? Ada. Apakah di iblis ada aras? Ada. Setan-setan yang rumput itu buatan siapa? Sama, semuanya ada. Dan itu ada saling melengkapi loh, jin dan ya. Semua saling melengkapi. Dan kita lah yang harus belajar dan berkuat. Terus, iblis hidupnya pakai apa? Pakai ruh. Ada ruh kan? Ada. Terus, yang melempar ini ada ruh di dalamnya? Ada. Dan semuanya sudah tersedia, semua pelajaran-pelajaran itu semua sudah tersedia. Tinggal bagaimana cara kita belajar, tapi pikiran kita dipenuhi oleh mau enaknya sendiri. Pokoknya dulu harus yang enak. Kasih dong pelajaran yang mudah dan enak. Makanya tiap latihan pun tungguannya apa? Di transfer. Nah, maunya gampang ya. Tapi inilah yang sudah dibentuk ketika kita mulai dari awal, tanpa kita mau berproses dan mau belajar. Karena belajar itu susah. Oh ini gampang-gampang saja ya, shortcut kan begitu ya.
Jadi pertama kita akan sangat memaklumi. Lalu jadilah orang-orang yang sabar. Lalu di mana yang namanya sabar dan sholat itu? Sholat itu apa sih? Sholat itu sebetulnya ritual penguatan jasad atau sultan. Awalnya dari sultan atau penguatan jasad. Jasad agar menjadi kuat untuk bisa mampu bersaksi. Jadi kemampuan itulah yang dikejar. Wah, yang sering. Sebetulnya di dalam diri kita itu ada jagat-jagat seperti ini. Hanya sayang, kitanya masih belum bisa merasakan karena kita di dalam gereja dengan semua pola-pola hidup. Bayangkan ketika kita tidak makan dan minum dari subuh ke maghrib, lalu tiba-tiba buka seperti ini, apa yang terjadi pada tubuh kita? Ketidakseimbangan. Tapi kan enak kan ya, dan wah, apa yang terjadi? Glukosa tidak berimbang, gula darah tidak berimbang, semuanya tidak berimbang, kolesterol mendadak naik. Kita tidak rasakan saja. Saya ngerasain. Nah, jadi apakah ini bermanfaat? Katanya sehat, gitu. Oh sehat, puasa itu sehat iya. Kalau dengan cara tertentu. Tapi puasa yang sebenarnya sehat itu adalah pengendalian. Jadi kita tahu persis apa yang kita makan. Jadi halal dan toib itu sangat jauh berbeda. Toib itu baik untuk tubuh. Halal boleh, belum tentu baik. Jadi kita itu rata-rata sakit oleh barang-barang dan makanan yang halal. Jadi makanlah makanan yang toib. Jangan makan makanan yang saya nggak bilang gitu. Jangan makan makanan yang tidak toib. Saya mau ngomong itu ya. Ada juga kan Batman. Ada lagi. Ya. Ya. Percaya pada kodok dan kodar. Kodok dan kodar itu apa? Definisinya apa kodok dan kodar itu kan kita harus ngerti dulu. Nah, takdir itu apa sih? Takdir itu apakah hasil akhir atau itu adalah awal untuk selanjutnya? Enggak gini. Itu kan tadi pertanyaannya, takdir itu apa dan bagaimana gitu kan? Iya, ya itu udah. Gak usah dikerasin. Saya mah cukup saja. Iya, itu biar yang lain dengar gitu maksudnya. Jadi pertanyaannya itu apa hubungannya dengan takdir? Nah begini, kita misalnya ya ada dikatakan takdir bahwa hidung kita itu segini. Takdir. Tiba-tiba kita merubah nasib kita, merubah takdir kita dengan operasi plastik. Jadi dua. Salah operasi. Dibakar. Biar lubangnya 4. Kalau lubang 4 itu lebih longgar. Kenapa lebih leluasa? Nah, takdir buah dada 2 di depan. Jauh banget. Terus juga ngomong. Bisa nggak seperti itu? Apakah itu yang namanya takdir? Bisa nggak kita mengklon atau memutasikan sel? Sangat bisa. Jadi takdir itu apa sebetulnya? Terus kita ditakdirkan mati kapan? Misalnya ditakdirkan mati besok, begitu kan? Oke, ditakdirkan mati besok.
Terus kita tahu kita akan mati besok, penyebabnya apa? Misalnya gitu. Penyebabnya akan tertumbuk meteor. Meteor yang sangat besar dan menghancurkan planet ini juga. 21 Desember 2012 misalnya. Ditakdirkan planet bumi akan dihancurkan pada tanggal dan tahun ini. Terus kita tahu, mulailah kita melobi TPK misalnya gitu, si mataharinya terus diberes-beres dan sebagainya, sampai tidak jadi. Jadi takdir itu yang mana? Yang tidak jadinya atau yang ininya? Apakah takdir itu akhir atau awal? Alfa atau omega? Kodo atau kodar? Sandirnya. Kabulat. Saya juga tidak tahu takdir itu apa. Karena selama kita masih bisa merubah itu segala sesuatu, semuanya bisa terjadi. Jadi kita dipaksa percaya loh itu, percaya pada kodar dan kodar. Itu naon gitu. Apa itu? Kenapa kita dipaksa dan doktrin untuk percaya itu? Agar kita tidak mampu berpikir, agar kita jadi orang-orang yang ingkar akal. Dibuatlah itu rumun. Sok tinggal bikin maju kita enggak? Jujur. Betul kan? Ternyata tidak ya. Nah inilah kita. Makanya dinikmati oleh orang-orang yang menggunakan akal itu. Makanya yang hidupnya benar-benar dia ini apa mengalahkan itu konkuren itu adalah orang-orang yang menggunakan akal. Kodo dan kodar itu sebetulnya apa? Takdir itu sebetulnya apa? Oke deh, kita percaya takdir, kita percaya takdir. Nah setelah kita percaya takdir terus apa? Apakah kita mampu berubah dan kita tahu takdir itu apa? Apakah kita ditakdirkan menghela yang namanya menyerap yang namanya oksigen? Takdir. Makanya karena kita ditakdirkan di dunia dua, biar lebih banyak opat. Atau tambah 10, 1, 2, 3, 4, 5, biar lebih lega nafasnya. Kalau perlu telinga bisa nyedot itu, jadi nanti merokok dari telinga. Nah, jadi sebetulnya takdir itu apa gitu? Dan bagaimana yang sebenarnya takdir itu? Apakah takdir itu awal ataukah takdir itu akhir? Nah kita tuh habis waktu membahas ini, akhirnya kan hidup kita tuh tiba-tiba kita gagal melakukan sesuatu yang paling gampang disalahin siapa? Allah. Ini sudah kehendaknya, ini sudah takdir. Padahal itu keteledoran kita. Misalnya kita teledor nyimpan anak di sebelahnya hamu, gitu tahu hamu. Jadi di sebelahnya itu ada tempat masak, ada tungku, hamu, ada tungku. Simpan di situ, kita mau ngambil dulu sebentar, itu yang namanya apa? Yang namanya minyak goreng. Sebentar cuma gini aja. Tiba-tiba bus sana. Si bayi itu jatuh ke tungku itu. Dan tiba-tiba apinya membesar. Dan tiba-tiba bayinya meninggal. Untuk menghibur dirinya, lalu dia bilang, sudahlah ini sudah takdir. Karena dia karena orang yang teliti itu pasti dia tidak akan meninggalkan bayinya di sebelah tungku. Oh bayi itu kayak cicingnya. Wah, itu paling gampang loh. Terus kita teledor pakai motor, ngelamun. Terus itu lampu merah kita ganti anggarannya terus jebret putar gitu.
itu mah sudah takdir, kudu-kudu dan itu. Penyebabnya ada. Semua ada sebab akibat dan semua ada alur. Jadi yang namanya takdir itu apa? Bagaimana alurnya itu terjadi? Nah, orang-orang yang tidak ingkar akal pasti memikirkan itu semua. Pasti memikirkan itu semua. Dan kalau misalnya dia terletor, kalau terjadi sesuatu yang merugikan, dia harus jujur, ini salah saya. Karena saya terletor. Tapi rata-rata diajarkan oleh lingkungannya untuk menyalahkan suatu makhluk, suatu zat yang dia paling maha pengasih dan penyayang, yaitu Allah. Ini sudah kehendak Allah. Begitu ya. Padahal jelas-jelas Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha. Di Al-Hud ayat 11. Begitu ya. Jadi tenang, kita tidak tahu takdir, tapi kita akan hidup hari ini dan detik ini. Karena yang kita hadapi adalah hari ini dan detik ini, bukan masa depan loh. Karena masa depan itu ditentukan oleh hari ini dan detik ini. Ketika kita berbuat sebaik-baiknya pada hari ini dan detik ini, maka masa depan kita akan lebih baik lagi. Begitu kan harusnya hukum semesta. Jadi kita tidak akan pernah tahu sebetulnya apa itu takdir, apa itu qada, apa itu qadar. Akhirnya kita dipaksa untuk hanya percaya, bukan mengimani. Tahu nggak mengimani itu apa? Tonton dia, buatan tonton. Mengimani itu ketika kita sudah melihat sendiri semuanya. Ketika kita sudah bersaksi, itulah iman. Jadi bukan percaya, iman itu bukan percaya. Iman itu lebih dalam dari hanya sekedar percaya. Kita sudah hadir di sana, kita sudah bisa merasakan dan sudah bisa melihat. Hadir, merasakan, dan melihat, itulah bersaksi. Itulah iman. Jadi jangan mengaku beriman, karena ayat-ayat untuk orang beriman jangan diambil oleh mereka yang belum beriman. Kan banyak yang disebutkan, hai orang-orang yang beriman, gitu kan ya. Sebuah sistem keimanan baik. Kan udah sering dipakai. Jadi hai orang-orang yang percaya kan nggak ada. Kesaksian. Nah ini ya, pembahasan semacam begini dulu itu disumpah tidak boleh keluar, malah ada yang suruh puasa dulu dan sebagainya. Dulu itu seperti itu. Dulu itu ratusan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu juga masih ada yang seperti itu. Mereka betul-betul selektif sistem, karena banyak sekali yang gedar kayak sekarang. Dan juga konsekuensi kan sistem. Banyak yang masih yang terkaget-kaget, yang masih belum nyambung. Terasa kok. Tapi ini tetap harus saya sampaikan. Dan dengan catatan, dan dengan juga pesan, tolong untuk diri sendiri dulu. Dan tolong perdalam untuk diri sendiri dulu. Jangan dulu sebarkan tanpa kita mengerti dan memahami. Karena nanti akan jadi debat kusir dan kita sendiri akan kalah seolah-olah apa yang kita bicarakan itu salah. Ya. Ya. Sufi suka aplikasi dia. Iya, inilah pelajaran kaum-kaum yang bersaf-saf itu. Yang bersaf-saf, yang untuk dia itu betul-betul dengan aras. Bersaf-saf di hadapan aras. Sufi atau sophisticated. Jadi orang-orang yang sophisticated. Jadi mereka sudah nyaman, benar-benar nyaman karena mereka sudah tahu persis apa dan bagaimana. Jadi benar-benar mereka tuh enak. Makanya mereka tidak khawatir dan tidak sedih hati. Orang-orang seperti itu.
meskipun dia Nasrani, meskipun dia Yahudi, meskipun dia Sobiet atau Sabian, ya, Sabian. Apabila mereka beriman pada Tuhannya, gurunya, guru mursyidnya, maka tidak ada kekhawatiran dan mereka pun tidak bersedih hati. Mau Yahudi, Nasrani, Sabian, dan sebagainya. Jadi mereka itu betul-betul tidak ada kekhawatiran dan tidak akan mereka itu bersedih hati, karena mereka tahu persis dan mereka sudah bersaksi. Oh ya, dan mereka bisa berkomunikasi dua arah. Mungkin deh kita berkomunikasi dua arah dengan Allah. Sangat mungkin, dan itu bisa. Karena kita belum bisa, jangan ini dong, jangan protes sama yang bisa. Karena nggak bisa, biasanya orang-orang itu suka protes sama yang bisa. Ah, nggak mungkin, saya aja nggak bisa, lu aja yang nggak bisa. Kalau gua bisa, jadi betul-betul kita itu akhirnya dipermainkan oleh lingkungan, dipermainkan oleh balamin, dan dipermainkan oleh berbagai macam perasaan-perasaan dan nafsu yang ada di dalam diri kita, terutama permainan pikiran. Hati-hati itu yang dalam permainan pikiran. Akal kita lah yang nanti akan menjadi pembeda, furqonnya. Dan dari sanalah kita akan mengetahui persis pembeda dan perbedaan itu seperti apa. Jadi para sufi itu sudah sampai pada tingkatan itu. Tapi banyak juga kan yang ngajak perutnya. Nah, jangan biarkan diri kita ngajak perut. Gara-gara ada pembongkaran seperti ini. Oh, sudah jam 7. Biar agak jemput gimana? Biar jemput, tahun nurutan mama ajengan yuk. Biar nggak jemput, biar enggak ngajak perut. Tolong jangan jadi orang yang ingkar akal. Agar tidak menjadi ngajak perut, jadilah manusia yang berpikir. Agar tidak menjadi ngajak perut, jadilah manusia yang memikirkan. Dan agar tidak menjadi ngajak perut, bersatulah dengan arah ini. Nah, semoga sembuh. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini betul-betul bisa dipahami. Dipahami mungkin rada sulit ya, tapi minimal ada gambaran dulu. Ada gambaran bahwa sebenarnya ada dua unsur yang sebetulnya berbeda. Ada dua unsur yang seharusnya kita pahami, dan dua unsur tersebutlah yang sebetulnya utama di semesta ini, sehingga bisa menjadi kesatuan dengan semesta dan bisa menjadi trinity, termasuk diri kita juga. Di dalam diri kita ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Di semesta ini semuanya adalah kesinambungan dan kesatuan dari tiga unsur yang keniscayaan tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di rahasia bersaksi yang kedua. Karena ini baru yang pertama ya. Lihat, ini lanjutannya. Ini lanjutannya. Tuh, masih panjang. Masih panjang. Karena nanti ada selanjutnya dan selanjutnya. Jadi nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita akan ketemu lagi di yang level 2-nya. Lalu mudah-mudahan di sana kita sudah mulai memahami. Tolong yang belum paham jangan dulu
Bukan. Jangan dulu membiarkan dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang lain. Jangan dulu berdiskusi dengan orang-orang yang di luar sini. Karena ketika berdiskusi dengan yang di luar, nanti akan tambah bingung. Karena pendapat akan masuk dari mana-mana. Dan kita malah tambah bingung. Bukannya tambah sadar, dia tambah bingung. Malah diajak diskusi sama orang-orang yang tidak paham. Aku berpikir. Nah, kalau misalnya mau lebih dalam lagi profiling ini, karena kita nanti akan langsung belajar bersatu, langsung prakteknya. Dan kalau bisa, kita nanti bikin acara begini itu jangan pada waktu bulan tidak makan dan minum dari 10 bulan. Bisa sambil ngopi. Iya, bisa sambil ngopi. Bisa sambil kopi PO kan begitu. Sambil kita ini apa saya menjelaskan segala sesuatu tuh bisa sambil ngopi, minum kopi, ada camilan gitu kan. Jadi mulai panas. Karena apa? Ngunyah. Jadi selain mengunyah informasi, kita juga mengunyah kacang, ada kopi, asik lah pokoknya kayak rumah. Dan tempatnya juga nyaman. Ya kalau begitu kita nanti ketemu lagi di yang level 2-nya. Dan mudah-mudahan nanti habis lebaran kita akan adakan lagi. Dan sekali lagi tolong jangan diskusikan di luar dengan mereka yang belum paham, karena nanti akan jadi perdebatan dan kita tambah bingung. Rasakan dulu sendiri, pelajari dulu sendiri, dan ingat catatannya itu hanya diri sendiri kan yang ngerti. Pelajari lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.